Baik, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita belajar mengenai sebagian dari firman Tuhan, teristimewa kita akan berbicara dengan topik yaitu doa puasa. Saya mengajak, mari kita semuanya datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami hendak belajar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang setia menyertai hidup setiap pribadi kami akan memberkati kami dengan urapan yang sama. Sehingga ketika firman Tuhan sampai kepada kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami Engkau berkati dengan pemahaman yang benar. Dan lewat firman-Mu itu pula, Tuhan menuntun hidup setiap keluarga kami kepada jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami menyiapkan telinga kami, biarlah Tuhan berleluasa berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita punya tema adalah doa puasa. Saudara, di dalam Alkitab, doa puasa itu sudah dikenal sejak zaman dahulu. Artinya, sudah begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab itu melakukan doa puasa pada saat-saat tertentu, di mana mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka datang di dalam doa puasa. Berarti doa puasa ini boleh jadi menjadi salah satu doa yang penting untuk kita ketahui dan mungkin akan kita lakukan di saat-saat tertentu ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, masalah yang begitu menekan, sehingga kita butuh merendahkan diri dan mohon pertolongan kepada Tuhan. Namun, yang membuat saya itu sedikit agak prihatin, karena ada begitu banyak orang Kristen, itu yang menjadikan doa puasa menjadi sebuah mitos. Seakan-akan kalau orang sudah doa puasa, pasti doanya akan dikabulkan. Untuk itu, kita akan kembali kepada Alkitab, firman Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, supaya kita mendapatkan kepastian tentang kebenarannya. Saudara, Matius pasal 9, ayat 14 dan 15. Anda yang membawa Alkitab seperti saya, silakan dicoret-coret atau boleh di stabilo. Senang juga yang bawa alat tulis, bisa dicatat. Nanti bisa dipelajari setelah kita belajar bersama-sama. Saudara, judulnya bacaan ini tadi, Matius 9, ayat 14 dan 15, hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Silakan dicoret di bawahnya, murid-muridmu tidak. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara, murid-murid Yohanes itu Yohanes yang mana? Adalah Yohanes Pembaptis. Itu melihat para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, itu makan minum seenaknya. Sedangkan mereka mungkin punya jadwal tertentu. Mereka harus berpuasa. Sama seperti halnya gereja zaman sekarang ini. Mengulang kesalahan lagi.
untuk memenuhi agenda ibadahnya. Biasa gereja besar itu ada papan tulisnya yang menunjukkan acara ibadah itu apa saja, dan selalu, hampir selalu, kita ketemu dengan hari tertentu judulnya doa puasa. Sama. Murid Yohanes Pembaptis datang kepada Tuhan Yesus sendiri, nanya, Tuhan, kami murid Yohanes Pembaptis dan ahli Taurat orang Farisi itu berpuasa, Tuhan. Kenapa? Murid Tuhan itu kok tidak berpuasa? Murid-muridmu tidak berpuasa. Kenapa? Nah, saudara, Tuhan Yesus memberikan jawaban. Ayat 15. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Maksudnya, dapatkah para rasul, dapatkah murid-muridku itu bersedih, berduka cita karena aku masih ada di tengah-tengah mereka. Tetapi saatnya nanti akan tiba jika nanti aku ditangkap, aku diambil dari tengah-tengah mereka. Mereka itu baru akan berpuasa karena sedih, karena ada banyak masalah yang dulu beres karena aku. Mereka akan menjadi seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka baru berpuasa. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Bukan berpuasa tidak penting, tetapi ada saatnya. Kalau hidup saudara, itu yakin engkau disertai oleh Tuhan. Dan masalah yang akan Anda hadapi adalah masalah-masalah yang remeh, yang kecil, yang dengan berkat Tuhan engkau bisa ngatasi, engkau bisa menyelesaikan. Ngapain mesti puasa? Bukankah dengan hal seperti itu, aku juga sudah menunjukkan, walaupun kau tidak melihat, aku itu di tengah-tengah kamu. Aku ada bersama kamu. Sehingga kamu bisa selalu melewati persoalan itu seizin aku. Nggak perlu puasa. Nah, saudara, kita tahu apa yang ada di dalam Alkitab. Ada di dalam Alkitab tentang puasa. Tokoh-tokoh yang hebat telah memberikan contoh. Esther misalkan. Dia yang ambil puasa 3 hari 3 malam. Hari itu Esther menjadi ratu daripada seorang raja besar. Pada waktu itu ada panglima kerajaan itu yang namanya Haman yang ingin memusnahkan etnis daripada orang Yahudi. Nah, Esther punya paman, punya om namanya Mordekai. Yang oleh karena tahu gelagat yang tidak baik, Mordekai ini ngasih tahu Esther sebagai ratu. Kamu bilang kepada raja bahwa ini ada hal-hal seperti ini dan lain sebagainya. Nah, masalah yang dihadapi oleh Esther Mordekai ini menyangkut masalah yang demikian besar, yaitu pemusnahan etnis. Sehingga Esther sebelum menghadap kepada raja, dia takut juga kalau dia ditolak oleh raja, dia akan mati. Karena dihukum oleh raja, tidak boleh sembarangan. Walaupun permaisuri itu datang kepada raja tanpa dia dipanggil. Dia berdoa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Singkat cerita, dia dikabulkan, bisa menyelamatkan etnis bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, saudara, kemudian Musa juga berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Ketika dia dipanggil menghadap kepada Tuhan, naik ke atas gunung dengan bawa 2 loh batu yang belum ada tulisannya. Nanti akan ditulis dengan jari Tuhan sendiri. Itu 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Demikian pula Elia juga puasa 40 hari 40 malam. Ketika dia dalam putus asa, malaikat Tuhan membangunkan Elia. Ayo cepat
Karena kamu nanti perjalananmu masih jauh. Jangan nanti kamu terganggu. Kenapa? Karena Elia ingin menyelamatkan diri. Dikasih makan roti, dikasih minum. Kemudian setelah makan roti, makan minum dari Tuhan, malaikat yang membangunkan Elia tadi, kuatlah tubuh fisik Elia, dan Alkitab menulis, dia berjalan 40 hari, 40 malam karena kekuatan daripada roti dan minum tadi. Nah saudara, Tuhan Yesus sendiri pun juga berpuasa 40 hari, 40 malam. Ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Tetapi bukan iblis yang membawa. Saudara mesti baca dengan seksama Lukas pasal 4 mulai ayat 1 sampai 13 itu disebutkan bahwa Roh Kudus yang membawa Yesus Kristus Tuhan ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, Saudara, tetapi kita tidak melihat apakah Tuhan Yesus ketika melayani Bapaknya, Bapa di surga, selama 3,5 tahun itu tadi, sampai dengan dia mati di atas kayu salib, bangkit lagi. Dibangkitkan pada hari ketiga, menampakkan diri dan naik ke surga. Yesus Tuhan itu berpuasa di tengah-tengah itu. Musa juga tidak diceritakan. Elia tidak diceritakan. Esther juga tidak. Nah, saudara, sehingga dengan demikian, saya menyimpulkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jika kita tidak memiliki masalah yang begitu penting, masalah yang begitu berat, yang menekan hidup saudara dan saya, kita cukup berdoa. Kenapa? Karena doa yang penuh dengan kuasa bukan didapat akibat saudara puasa. Tetapi doa yang penuh dengan kuasa didapat oleh Anda dan saya ketika engkau menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan engkau menjadi orang yang istimewa di dalam hati Tuhan. Karena Anda dan saya adalah orang yang setia mendengar firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, maka lewat semuanya itu kita dikatakan oleh Tuhan bahwa engkau adalah orang yang mengasihi aku. Otomatis Tuhan akan memberikan timbal balik, yaitu aku juga akan mengasihi kamu. Nah, saudara, sesungguhnya puasa itu hanya merupakan alat untuk melatih saudara dan saya itu bisa datang merendahkan diri kepada Tuhan dan melakukan sesuatu yang benar. Tetapi sesungguhnya harapan Tuhan yaitu ketika Anda tidak berpuasa, Anda pun adalah anak-anak Tuhan yang bisa melakukan kebaikan dan kebenaran seperti ketika engkau mengambil saat-saat merendahkan diri dengan berpuasa di hadapan Tuhan. Nah, saudara, yang salah adalah ketika orang tertekan, kemudian mereka berpuasa, mereka tidak berpuasa seperti yang Tuhan mau. Sehingga doa puasa mereka pun tidak membawa hasil apa-apa di dalam kehidupan mereka. Saudara, mari kita lihat lebih dulu puasa yang seperti apakah yang dikehendaki oleh Tuhan, yang sampai menjadi sebuah mitos bagi orang Kristen, orang percaya bahwa doa puasa adalah doa yang pasti dikabulkan, doa yang pasti jos, pasti manjur. Saudara, kita buka Yesaya pasal 58. Mari kita buka mulai ayat 3 sampai ayat 9. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga?
Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Artinya orang kalau berpuasa, tidak usah kerja. Kalau memang niat berpuasa, hari itu engkau datang kepada Tuhan, sudah tinggalkan kesibukan duniawi. Engkau tinggalkan semuanya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Pada saat berpuasa bertobat masih belum. Pada saat berpuasa masih hidup seperti keadaan dunia yang biasa dia alami. Berselisih adalah hal yang biasa. Berantem adalah hobiku. Bermusuhan dengan sesama adalah kebiasaan yang dilakukan. Bagaimana mungkin Tuhan berkata, aku akan mendengar suaramu. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah. Gelagah itu tetap katanya merendahkan diri, tapi sombongnya masih, kepala masih ndangak begini. Dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Ketika orang berpuasa, Tuhan menghendaki betul-betul kita itu mengakui, datang dengan merendahkan diri kepada Tuhan. Tidak ada kesombongan di dalam diri kita, bahwa kita ini sesungguhnya siapa di hadapan sesama. Tetapi kita sungguh-sungguh mau datang dengan Tuhan. Tuhan, di hadapanmu aku adalah orang berdosa. Di hadapanmu aku adalah orang yang miskin. Di hadapanmu aku adalah orang yang lemah. Itu yang Tuhan mau. Perhatikan saudara, Tuhan senang sesungguhnya puasa bukan yang tidak makan, tidak minum. Tetapi puasa sesungguhnya Tuhan kehendaki yang mulai ayat 6. Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Engkau menjadi pembela orang yang menghadapi kesulitan. Engkau juga tidak memasang kuk kepada buruh-buruhmu. Engkau tidak menjadi orang yang menindas kepada orang-orang lain, tetapi engkau memerdekakan orang-orang yang hidupnya dalam keadaan menderita. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Saudara, lihat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Puasa yang aku kehendaki adalah yang pertama, itu sama dengan Matius pasal 25. Mulai ayat 31 sampai dengan 46. Judulnya adalah penghakiman terakhir. Itu firman Tuhan keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Siapa orang yang berkenan di hati Tuhan dan diselamatkan adalah yang mau. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau datang menjenguk kepadaku. Semua bertanya, kapan Tuhan engkau menghadapi keadaan yang seperti itu? Dan Raja itu, Yesus Kristus Tuhan berkata,
Di dalam Matius pasal 25 ayat 40, dia berkata, apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, apa yang saudara dan saya lakukan kepada sesama kita, maka itu sudah engkau lakukan terhadap aku, hanya huruf besar. Itu ada pada Matius pasal 25 ayat 40. Silahkan dicatat, silahkan dioret-oret Alkitabnya. Saudara, inilah sebetulnya yang Tuhan Yesus kehendaki. Dia lebih suka saudara tidak berpuasa, tidak menjalani, tidak makan, tidak minum. Tetapi engkau adalah pelaku dari firman ini. Tetapi garis bawahi, video saya jangan dipotong, ya. Saya tidak ajarkan bahwa berpuasa tidak penting, tidak. Saya anjurkan sama seperti firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus, jika ketika saudara dan saya menghadapi masalah yang begitu berat, yang sangat penting, yang saudara harus datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri, karena aku tidak yakin Tuhan, aku bisa lewati. Aku butuh engkau menyertai aku, menolong aku, silakan saudara datang dengan merendahkan diri lewat doa puasa. Tetapi Anda harus tahu bahwa bukan berarti setiap Anda doa puasa, doamu pasti dikabulkan. Saudara, saya akan buktikan sekarang bahwa doa puasa bukanlah doa yang mustajab, bukan doa yang selalu dikabulkan. Kita buka Yeremia pasal 14. Ya, Yeremia pasal 14, saya bacakan ayat 11 sampai dengan 16. Nabi Yeremia ini termasuk nabi yang saya suka. Termasuk Nabi Yehezkiel. Kenapa? Karena firman yang tertulis di dalam kitab Yeremia dan Yehezkiel itu adalah menunjukkan bahwa nabi ini adalah nabi yang lurus jalannya. Kata-katanya lurus. Sehingga terkesan itu pedas sekali. Dan dia selalu membela kebenaran firman Allah. Ayat 11 sampai 16. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Silakan dioret-oret. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang. Dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka, yang laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Saudara, orang Kristen punya kecenderungan. Karena diajar oleh kasih, dia juga memegang firman Tuhan. Kemudian mereka punya kesimpulan,
Kita punya mulut cuma satu. Kalau bisa selalu keluar kata-kata yang baik, kata-kata berkat. Jangan kata-kata kutuk. Saudara, saya ingin lewat firman Tuhan ini mengajarkan kepada saudara. Saudara, itu memang benar. Tuhan ingin seperti itu. Tetapi, saudara, apa yang kita katakan, kita mesti ngerti apa yang menjadi kehendak isi hati Tuhan. Oleh karena itu, mengenal Tuhan dan mengerti isi hati Tuhan itu penting. Sehingga kita tidak selalu berkata-kata baik hanya karena sungkan dengan sesama yang lain, tapi kita tidak sungkan, tidak takut kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi di sini? Para nabi mendoakan yang baik. Tetapi Yeremia menerima firman Tuhan, tidak sama. Tuhan malah ngamuk, marah kepada bangsa ini. Dan Tuhan berkata, kamu jangan mendoakan kebaikan bangsa ini. Karena firman-Nya berkata kemudian, walaupun mereka berpuasa, aku tidak akan mengabulkan doa mereka. Kenapa? Karena ketika Tuhan marah kepada bangsa, bukan kepada orang per orang, loh, bukan kepada pribadi, kepada bangsa, kepada negara. Saudara, saya takut perenungan saya benar. Saya melihat COVID-19 itu adalah Tuhan yang sedang murka kepada dunia, kepada bangsa-bangsa, kepada negara-negara. Hati-hati, saudara. Sehingga kalau saya diminta doa untuk negara yang saya cintai Indonesia ini, saya juga berkata, Tuhan ampuni bangsaku. Tetapi Tuhan, secara pribadi jujur, saya berkata, saya malu. Kenapa? Karena mereka belum bertobat, sehingga saya tidak yakin doa saya itu akan Engkau dengar. Urutannya, itu bertobat dulu, baru berdoa. Nah, kalau dalam keadaan COVID-19, dunia ini masih pro dan kontra. Vaksin ini baik, vaksin ini jahat, ini nanti akan berbahaya. Vaksin ini bisa menyembuhkan, ini masih tidak ada satu kata. Terus kemudian masih banyak pihak-pihak tertentu yang memainkan vaksin ini untuk kepentingan mereka. Yang memainkan COVID-19 untuk kepentingan politik, keuntungan kelompok mereka, dan lain sebagainya. Bagaimana Tuhan bisa segera reda amarahnya dan COVID ini bisa hilang. Saudara, seperti flu Spanyol dan lain sebagainya. Bukan upaya manusia yang bisa membuat vaksin dan kemudian mereka terbebas. Tidak loh. Saudara lihat sejarah di belakang itu tadi. Mendadak flu burung, flu Spanyol dan lain sebagainya. Itu mendadak hilang secara ajaib. Kira-kira mungkin tidak COVID-19 ini mendadak setelah Tuhan reda amarahnya, mendadak hilang secara ajaib. Mungkin tidak kejadian itu akan diulang. Sebab apa yang ditulis dalam Alkitab, kejadian-kejadian itu yang sekarang akan terjadi, yang akan terjadi, Alkitab mencatat dulu sudah ada. Nah, saudara, kemudian saya juga akan tunjukkan juga Yehezkiel pasal yang ke-14. Sama. Pasalnya 14, saudara, lihat. Ini lebih serem lagi, saudara. Ayat 14, pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Judul bacaannya, hukuman tidak tertegakkan lagi. Tidak terbendung, artinya gitu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Nabi Yehezkiel. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Ayat 14 silakan dioret-oret. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini. Maksudnya ketiga orang top ini.
yang istimewa di hati Tuhan sekalipun, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Artinya, walaupun orang-orang itu ada di tengah-tengah mereka dan mereka berdoa kepadaku, aku tidak akan mendengar doa mereka. Mereka memang akan selamat karena apa? Mereka adalah orang benar. Kebenaran mereka yang akan menyelamatkan. Tetapi bukan kebenaran mereka bisa membuat doa mereka kepadaku untuk menyelamatkan bangsa itu bisa tak kabulkan. Tidak. Saudara, lewat firman Tuhan ini, seberapapun banyak engkau yang mengikuti program hari ini, Bible Study. Pada Sabtu hari ini, saya ingin mengingatkan, mulai hari ini, Anda dan saya mulai merapatkan diri kepada Tuhan Yesus. Hidup semakin benar dan semakin berkenan kepada Dia. Siapa tahu Tuhan berbelas kasihan kepada keluarga kita masing-masing, sehingga tidak seorang pun keluarga besar kita boleh terjangkiti oleh COVID-19. Karena saya khawatir kalau ini berlama-lama, manusia tidak segera datang bertobat kepada Tuhan, tetap berupaya dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, ingin menanggulangi dan lain sebagainya. Kemudian di tengah-tengah itu masih terjadi konflik kepentingan manusia dengan manusia yang lainnya, negara dengan negara yang lainnya. Saya takut korban jiwa akan semakin besar. Dan maksimalnya adalah 1/3 penduduk bumi. Saudara, siapa yang bisa selamat? Alkitab memberitahukan kepada saudara dan saya pada sore yang indah ini, yaitu kita sebagai orang benar Tuhan yang hidup kita istimewa di hati Tuhan bersama keluarga. Itulah yang akan diselamatkan oleh Tuhan karena kebenaran mereka. Nuh, Daniel, dan Ayub selamat oleh karena kebenaran mereka. Demikian yang saya bisa paparkan. Waktunya cuma 30 menit, tetapi saya akan membuka dengan sesi tanya jawab. Kita boleh sampai dengan jam 9 malam. Jika Anda masih ada pertanyaan. Namun jika bisa selesai lebih singkat, sudah cukup. Kita mungkin sebelum jam 21 kita bisa akhiri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Terima kasih. Shalom, terima kasih atas firman yang sudah dibacakan Pak Pendeta Roni. Baik, saudara yang terkasih, karena kita malam ini belajar tentang firman Tuhan dan sharing, boleh kita membagikan apa yang kita dengar dan boleh kita bertanya. Malam ini siapapun yang kita hadir malam ini boleh, ya. Tapi saya mohon yang mau bertanya, tolong diberitahu nama dan dikasih tahu apa pertanyaannya supaya Bapak Pendeta Roni bisa menjawab ataupun tanya untuk menyeringkan firman yang saya baca begini Pak gitu. Jadi supaya kita sharing malam hari ini ya. Jadi bukan antara guru dengan murid, bukan seperti itu saudara yang terkasih. Di malam hari ini kita anak-anak Tuhan adalah sharing firman Tuhan. Iya, mari berdiskusi. saudara terkasih silakan yang belajar mau bertanya. Bersama. Bukan iya, kita berdiskusi. Silakan, senang mari, kalau Bapak, kameranya Ibu, dibuka. Silakan bertanya. Silakan Buka yang kamera, mau bertanya, kameranya bisa dibuka. Bapak, Ibu. Iya Pak, saya tanya Pak ya. Iya, Pak Randy. Iya Pak ya. Silakan Pak. Begitu Pak ya, dengan dari Bapak panjang lebar firman itu Pak ya. Kira-kira harusnya kita sebagai anak Tuhan harus gimana Pak? Sebagai anak Tuhan, saya nanya sama Pak Randy sederhana aja. Pak Randy sebagai anak, Pak Randy punya papa kan, betul ya? Iya. Gimana supaya papa seneng, Pak Randy harus berbuat apa? Mengasihi. Nakal atau mengikuti nasihat papa. Nah, nasihat apa?
firman Tuhan juga berkata demikian. Siapa yang melakukan firman-Ku, dialah yang mengasihi aku. Benar. Ya. Nah, berarti Pak Randy harus ke sana. Ya. Sedangkan kita ngaku anak Tuhan, tetapi kemudian kita tidak mengikuti perintah Tuhan, itu menyedihkan hati Papa tuh. Papa tetap mencintai Pak Randy dan saya yang nakal ini tadi. Tetapi ada kesedihan dan ada harapan dari Papa. Mudah-mudahan suatu hari anakku jadi benar. Dan ketika anak itu ditemukan, domba yang tersesat cuma 1, 99 itu tidak tersesat, apa yang terjadi? Terjadi sukacita ada di surga. Kenapa? Karena yang tersesat ketemu, yang hilang ketemu, yang mati hidup kembali. Itu yang dikatakan Pak Randy. Ya, ada yang lain Pak Randy? Iya. Ya, sederhana aja. Kalau kita anak Tuhan Papa, kita bisa memikirkan, wong kita punya anak kok. Wong kita juga jadi anaknya Papa kok. Sama. Ya. Oke. Ya, Oke makasih. Pak Randy, terima kasih. Sama-sama. Yang lain silakan. Silakan yang lain. Mungkin Pak Yusuf kok sudah betulkan cara duduknya ini. Silakan Pak Yusuf. Pak Yusuf ini juga hamba Tuhan loh, Pak Situmeang. Pak Bandar. Ini kebetulan Pak Yusuf, saya kerjasama dengan STT Tribakti Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Pak. Nah, itu rektornya itu Pak Dr. Bandar Panggabean. Itu datang juga. Pak Situmeang ini pengawas, Pak. Ya. Dan yang melayani tadi siswa STT, Pak. Yang nanti tanggal 3 dan tanggal 4 Agustus saya diminta diberi kehormatan sama beliau memberikan kuliah umum untuk STT, tetapi jemaat boleh ikut. Jamnya jam 1 siang. Oke, nanti saya ikut, Pak. Oh, ya, Pak. Jadi gini, Pak. Saya menambahkan, ya, ini silakan, luar Pak. biasa. Ini luar biasa karena ada hamba Tuhan yang mengajarkan tentang puasa ini. Dulu saya mencari-cari, Pak. Saya cari-cari dengan kekuatan usaha saya sendiri. Saya ke toko-buku rohani, saya beli buku-buku tentang puasa, saya pelajari. Ada yang orang India, Amerika itu, terus ada yang Jeffrey siapa itu yang boleh makan jus. Semua saya pelajari. Saya menggali informasi sendiri, gitu. Jadi luar biasa ini ada Pak Roni yang mengajarkan. Pak. Akhirnya dari hasil pencarian saya menemukan. Ya memang saya setuju dengan yang Pak Roni tadi katakan bahwa puasa itu untuk merendahkan diri. Contohnya Daud ketika dia berdoa untuk anaknya yang dari Berseba itu akhirnya mati kan? Mati, Pak. Daud merendahkan diri dengan melepaskan jubah kerajaannya. Dan dia berpuasa pakai baju kabung dan kasih itu duduk di atas puasa. Jadi puasa merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi yang saya tangkap puasa itu bukan kita nyogok Tuhan. Oh Tuhan, lihat loh, aku udah puasa loh Tuhan. Ayo Tuhan, kabulkan aku. Buktinya anaknya Daud mati juga. Mati, tidak dikabulkan juga. Jadi saya setuju. Pertama, puasa itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Kedua, kita puasa itu Pak, kita masuk ke alam dimensi roh. Karena kita tidak masuk makanan-makanan jasmani. Betul. Karena kita dekat dengan alam roh, jangan kaget. Ketika kita puasa, kita bisa lihat yang sekelebatan loh. Betul. Itu pasti. Saya kalau nyetir mobil, saya lihat ada orang, ini ngapain sih nenek duduk di pinggir? Gak pantas gitu loh dia duduk di. Saya tanya sama sebelah saya, lu lihat gak ada nenek itu? Enggak Pak, gak ada Pak. Nah kalau cuma saya yang lihat, berarti itu bukan orang yang saya lihat. Betul. Jadi ketika kita puasa, kita tuh masuk ke alam dimensi roh. Betul. Betul. Kita puasa itu saatnya pada saat-saat kita menghadapi case-case berat. Misalnya ada orang yang kita layani, Roh Kudus sudah kasih warning, ini ada roh maut. Nah, disitulah saya mau berpuasa untuk orang itu. Gitu. Betul. Jadi saya berpuasa bukan untuk kemegahan diri saya, tapi saya berpuasa untuk pertobatan orang itu. Gitu. Saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya minta belas kasihan Tuhan supaya orang itu dijamah. Gitu. Saya dasarnya dari Matius 17 ayat yang ke-20. Di situ Yesus katakan, dengan puasa lah bisa memindahkan gunung itu. Jadi untuk case-case berat aja. Jadi jangan puasa itu dibuat main-main loh. Kita mengajarkan kepada
dikit-dikit puasa lu, dikit-dikit puasa Iya. ngawur. Puasa Betul. itu kita masuk ke alam roh gitu. Betul, Dan Pak. kalau Betul. seperti tadi Pak Roni sampaikan, benar itu. Kalau kita puasa ya jangan sambil kerja. Jangan Kita kerja. mengasingkan diri di kamar, Mengkhususkan kita diri. pujian, kita Iya. praise and worship di kamar, kita baca Betul. Alkitab, kita konsen kepada Tuhan. Betul. Itu baru fasting yang benar. Fokus kepada Tuhan. Ya. Betul, Pak. Sambil kerja aja ya, apa bedanya kita dengan sebelah yang Diet, memindahkan Pak. jam Sama makan. diet, Pak. Iya. Jadi saya dulu mencari juga puasa itu yang seperti apa, jam makannya, jam buka, jam ini. Akhirnya saya menemukan di atas bimbingan Roh Kudus juga, saya makan malam terakhir jam 6 atau jam 7 malam. Iya. Setelah itu nanti saya buka puasanya jam 3 sore. Jadi Iya. dengan begitu saya sudah melewati 3 waktu makan. Makan malam, breakfast and lunch. Makanya dalam bahasa Inggris ya dikatakan fasting. Karena kita melewati makan itu. Iya. Kalau misal kayak sepupu kita itu ya, subuh dia makan besar. Wow. Iya. Nanti sampai sore. Nanti sampai itu sore. namanya memindahkan jam makan. Itu namanya bukan puasa. Iya. Kalau kita yang puasa ya sudah. Makan malam maghrib Iya. atau jam 7 sudah. Setelah itu kita nggak usah makan lagi. Sama seperti kita kalau mau cek lab kan. Makan malam terakhir kan jam berapa? Iya. Minimal harus 9 jam sebelum ambil darah. Iya, Pak Yusuf. Ya, ini aja yang mau saya tambahkan. Ya, Pak Yusuf, terima kasih. Ya, ini sama-sama. enaknya Bapak Ibu, kita itu Bible study atau pendalaman Alkitab. Kalau kita didukung oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang ikut serta, paling tidak apa yang diajarkan oleh pembicara itu bisa dipertajam gitu loh. Ya, sehingga baik pengajar, baik peserta itu mendapatkan lebih. Termasuk saya. Saya bisa lebih pinter karena apa? Saya sering gini, sering mengajarkan, kemudian saya mendengar. Pak, saya tambahkan ini, Pak, ini. Lah, itu saya tambah pinter lama-lama. Nah, itu tadi. Oke, di dalam pelajaran seperti ini, kita sama-sama belajar untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Supaya apa? Kita dituntun firman pada jalan yang benar. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Besok jangan lupa kalau saya undang ikut lagi ya Pak ya. Ya, oke, terima kasih. Silakan ada yang lain. Baik, silakan. Terima kasih dari pertanyaan ataupun sharing daripada Pak Yusuf ya, Pak Yusuf Limowa. Baik, saudara yang terkasih, ada lagi yang mau menyeringkan firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Pak Andre kali ini kayaknya udah mempersiapkan nih Pak Ya, Andre. Silakan. Jonathan. Pak Andre Yonatan ini pendeta juga Pak. Iya, teman saya juga ini. Salam, silakan Pak Andre kalau ada yang mau Pak ditambahkan. Shalom semua. Silakan Ya, Pak. Pak. Untuk ya, puji Tuhan lah, sudah jelas firman-Nya. Jelas. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Andre berkenan gabung. Ya, mudah-mudahan kalau Pak suatu Roni. hari kelak gabung lagi. Kalau pas enggak ada jadwal yang sama. Betul, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Baik. Silakan, ada yang lain. Baik, Ibu Sinta, ada Ibu? Ibu Sinta Dewi? Baik. Nah, ini saudara kita ini yang mau bertanya ini masih banyak ini. Sebetulnya saya tertarik Ayo, kepada ini loh Pak, kepada Pak Samuel Talib ini loh. Dulu tukang puasa beliau. Ya, Pak, silakan Anda Pak. komen Pak tentang puasa yang Anda dulu jalani itu macamnya apa saja kan banyak sekali itu dari saudara-saudara kita. Monggo Pak Samuel Talib. Dibuka layarnya Pak, kameranya Pak. Ayo Pak. Pak Pendeta Samuel Talib. Ini kan kita perlu belajar banyak sama beliau. Silakan Pak. Mic-nya belum dibuka Pak. Maaf Pak Roni. Beliau sudah menulis bahwa laptop beliau itu suaranya hilang-hilang. Ya. Tapi gambar beliau sudah ada ini Pak. Tapi suaranya mungkin. Ya, silakan. Bisa coba tes suaranya Pak. Oh, coba belum dibuka buka mute-nya Pak. Pak Samuel. Mic-nya belum dibuka Pak Samuel. Mic-nya bukan Pak. Ya. Sudah. Baik, shalom, selamat malam semuanya. Jelas suaranya. Shalom. Jelas sekali. Buat Pak Roni, saya terima kasih. Mohon maaf kalau saya
mungkin agak menyanjung, Iya. tapi dengan segala kerendahan hati saya sependapat. Terima kasih, Dan Pak. saya Terima kasih. dari dulu paling menentang orang yang doa puasa. Oh, puji Tuhan. Karena ada hal-hal yang diinginkan dan dilakukan tidak sesuai kebenaran firman, Iya. tapi mereka berusaha seperti tadi itu mengkultuskan doa puasa. Iya. Bahwa seolah-olah doa puasa itulah yang menjawab doa itu. Iya. Makanya di kampus STT Tribakti saya tidak pernah ikut hadir di dalam doa puasa. Iya. Ya, Iya. ya hingga saat ini. Ya, kita seperti itu tadi, orang munafik lah, sama seperti keyakinan saya yang lama itu sangat munafik gitu Pak. Kita kalau Iya. terus kemudian saya melihat ada banyak cara-cara doa yang dengan doa puasa kita memaksa Tuhan. Apalagi dengan doanya yang sampai seperti orang kesurupan, Pak. Iya. Pada seolah-olah dengan berteriak-teriak, dengan kaki tangan terangkat dan lain sebagainya, seolah-olah doa itu sangat berkuasa. Dan saya pun sedikit cerita, Pak. Orang Iya. yang pernah doa itu berlama-lama. Iya, betul. Karena buat saya, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Iya. lagi berjalan kaki kah, naik motor kah, atau nyetir mobil, Iya. kita Bisa sudah berdoa. Iya, Pak. Jadi nggak ada betul. waktu khusus saya jam sekian harus saya doa, jam 5 subuh harus doa. Iya. Nggak. Kapan memang saya harus datang, emang menyembah, saya menyembah Tuhan. Iya. Jadi betul doa puasa bahwa jika kemudian Roh Kudus kita membawa kita untuk memang harus melakukan doa puasa, ya kita kan kayak punya sinyal sendiri dengan Tuhan yang mendorong kita harus lakukan itu. Ya, baru saya ya lakukan doa puasa itu. Iya. Jadi jangan kita mewarisi cara-cara orang seberang. Iya. Harus puasa, tidak makan, tidak minum sekian. Makanya ya Pak Bandar juga ada, Pak Situme yang tahu. Bahkan kalau mahasiswa kadang-kadang, yuk lapor, yuk makan, dia bilang. Berarti STT Tribakti harus berubah ini, Pak. Makanya saya sayangkan ini. Saya sayangkan yang sering koordinator doa puasa ini saya lihat-lihat dari tadi tidak kelihatan, tidak mengikuti. Ya, saya sayangkan sekali pemaparan yang sangat bagus. Ya, kemudian ya saya harus sampaikan ini bahwa ada kesalahan yang kita lakukan, kita harus perbaiki. Iya. Makanya ketika nggak ada beras di kampus, ketika saya kontak teman, saya bagi beban, beras datang, kadang-kadang yang doa puasa yang bilang begini, Pak. Iya. Karena kita doa puasa jadi begini, katanya. Maka Tuhan kirim beras. Saya sudah kritik. Itu tadi. Saya kritik banget ini, Pak. Ya mungkin kadang kita yang berbeda begini, kadang suka dianggap aneh, Pak. Betul, Pak. Betul. Setuju. Betul, nggak benar lah cara pikirnya. Ya kita dianggap aneh lah, Pak. Iya. Nah, seperti itu. Jadi benar doa puasa itu memang ketika ada sinyal memang Tuhan berikan kita harus merendahkan diri benar-benar. Iya. Artinya tadi tidak melakukan kegiatan apapun, kita fokus atas sebuah pergumulan yang harus kita desak Tuhan seperti itu, misalnya. Tapi memang kembali lagi lah, kalau kita dekat dengan Bapa, Pak, kita ngerti sebetul, Pak. Kuncinya di situ, saya kira ya, Pak ya. Betul, Pak Samuel, betul. Iya, betul. Jadi ya, saya pikir ya kita harus
kembali memperbaiki apa yang mungkin harus kita salah. Pernah ada satu gereja dengan doa puasanya, Pak. Begitu ke puncak, ibu-ibu ikut, ternyata busnya itu remnya blong. Iya. Ada banyak yang mati. Itu dari salah satu gereja di Jakarta yang cukup terkenal pada waktu itu. Iya. Aduh. Nah, ini kan pemahaman puasa yang salah. Lalu ketika udah celaka, di mana Tuhan gitu kan? Iya, Kita cari kan mau pembenaran puasa. kalimat lagi, Pak. Cari pembenaran, Pak. Iya. Ya, itu tadi, Pak. Iya. Kristen yang selalu ngeles. Ya, itulah kemarin khotbah saya, Pak. Ada banyak kefatalan dalam kekristenan, Pak. Iya. Ya, salah satu yang fatal ini pemahaman tentang doa puasa. Iya. Ya, seolah-olah mendesak Tuhan, seolah-olah ini jimat, seolah-olah Betul. seperti yang Pak katakan tadi, seolah-olah Mitos. iya. Manjur. Iya. Ya, saya kira ya cukup sekian dari saya. Ya, saya minta maaf juga kalau mungkin Pak Ketua STT sama Pak Pengawas hadir lalu dengar kalimat saya ini ya. Tidak, Pak, tidak. Ini kebenaran yang kita bicarakan, kebenaran, Ya. Pak. Tidak. Kita Pasti tidak lari daripada konteks Alkitab. Pak Situmayang tahu sendiri kan saya selalu tidak pernah hadir doa puasa. Karena saya berbeda. Ini tidak lari, Pak. Bagus. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Oleh karena itu, jadi orang Kristen tidak boleh sempit pandangannya, tidak boleh picik. Kita selalu harus uji. Nah, untuk menguji, itu pakarnya adalah Pak Panggabean, Bandar Panggabean. Beliau kan sarjana hukum, beliau kan pengacara. Ada pasal yang tidak cocok, itu harus uji materi di MK. Betul ya? Nah, demikian pula sebelum kita berkhotbah, kita ini kan memberikan pengajaran. Sebelum saya sampaikan untuk jemaat mendengar, saya biasa uji materi. Dengan apa? Dengan saya bertanya. Dengan diri saya sendiri. Kalau muncul pertanyaan ini apa? Pertanyaan ini apa-apa? Sampai semua bisa terjawab, saya sampaikan di dalam pengajaran. Amin. Silakan yang lain, Pak Situmayang. Silakan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, silakan, masih ada kita waktu. Boleh bertanya lagi ataupun sharing. Ya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Itu ada Pak Kuswadi Petrus. Beliau adalah sahabat saya juga. Kuswadi Petrus. Gembala Sidang GKIN Pare Kediri. Oh iya. Silakan kalau mau bertanya Pak Kus. Silakan Pak Kuswadi Petrus, silakan bertanya Pak ataupun sharing firman Pak. Silakan. Buka mute-nya Pak. Buka mic-nya Pak. Mau mic-nya belum buka. Mic-nya belum dibuka Pak. Mic-nya belum dibuka Pak. Ketuk dulu Pak Kus. Yes. Silakan, ya sudah Pak. Terima kasih. Sudah jelas Pak Kus? Sudah jelas. Ya. Bornya di gereja diganti, nggak usah enek poso. Yang penting jadi anak Tuhan. Saya buktikan dulu sebentar, saya buktikan dulu ya. Apakah orang yang tidak berpuasa kemudian tidak punya kuasa? Oke. Mengingat hubungan kita sebagai anak, Tuhan sebagai Bapak, Anda pun pernah punya anak kecil, walaupun mungkin hari ini sudah punya cucu. Seperti saya punya cucu 4 ya. Tetapi kita akan pernah jalani punya anak kecil. Ya. Kita sebagai Bapak, lihat, anak kecil tidak pernah puasa. Tetapi dia punya doa yang sangat berkuasa. Buktinya apa? Begitu anak kita berteriak menjerit, nangis, Anda sebagai Papa akan segera mencari arah di mana teriakan itu muncul. Itu Yesaya pasal 58 tadi. Baca mulai ayat 8 dan ayat 9. Ketika engkau berteriak, ini aku akan menjawab, ini aku. Nggak usah poso. Kuncinya apa? Anda adalah anak yang Tuhan mengasihi. Selesai. Silakan yang lain. Saya ini hamba Tuhan sing sakit mah, Pak. Gak iso poso aku. Ya. Kita masih ada waktu
Silakan. Sedikit lagi. Mungkin Pak Silakan, Bandar mau Bapak ngasih Ibu. umpan siswanya mungkin. Ya, ini Pak Rektor ini kan biasa ngasih pertanyaan umpan-umpan ini. Monggo, Pak. Iya. Ya, terima kasih hambanya. Terima kasih Pak untuk Bapak Bandar. Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Ini cerita berpuasa dan doa. Atau doa dan puasa. Iya. Ini agak sedikit, gimana saya kata ya. Nah, kita ini dedominasi gereja, ya, ada yang sedikit fanatik dengan puasa dan doa. Ada yang fanatik. Ada yang bilang, ya lebih dari itu. Jadi kalau saya, untuk meluruskan, bukan pro dan kontra, bukan. Jadi bagaimanapun kita hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Iya. Jadi kalau kita punya kerinduan untuk berpuasa, ya, kembali lagi motivasinya buat apa, Ngonoto? Berpuasa itu motivasinya opo? Iya. Puasa juga gimana kan gitu kan? Gitu. Jadi dalam arti, ayo bagaimana kita mengambil hatinya Tuhan? Mengambil hatinya Tuhan itu dengan caranya kita dengan Tuhan. Itu benar yang bilang Pak Roni tadi, benar juga yang dibilang Pak Samuel, benar juga yang teman-teman. Tetapi kalau saya bilang pribadi saya pribadi dengan Tuhan. Betul. Kalau saya beres hubungan saya dengan Tuhan, pasti Tuhan kasih caranya sendiri untuk memberkati kita. Amin. Iya, Tuhan punya cara banyak. Ya, Pak Roni diberkati Tuhan dengan caranya Tuhan dengan Pak Roni. Iya. Saya diberkati Tuhan dengan caranya saya dengan Tuhan. Pak Randy juga diberkati Tuhan dengan caranya Pak Randy hubungan dengan Tuhan. Iya. Ya. Jadi nggak bisa saya paksakan cara saya kepada Pak Randy. Untuk semua orang. Iya. Iya, ngono toh, Pak. Jadi betul, Pak. Saya bisa menyimpulkan, ayo berlomba-lomba ambil hatinya Tuhan. Siapa yang dekat dengan Tuhan, pastilah diberkati Tuhan, ngono toh. Betul. Iya. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, ya jujur aja, Tuhan nggak kenal nama kita. Nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab, nggak mau hubungan baik dengan Tuhan. Ya saya bilang, Tuhan nggak kenal kita. Bahkan Tuhan bilang, nyala engkau si pembuat kejahatan. Bukan karena teriak-teriak kita manggil Tuhan, Tuhan pakai mic. Sama aja seperti kita orang Farisi dan Saduki. Ahli-ahli Taurat. Oh jago mereka. Tapi hubungan mereka dengan Tuhan, Tuhan yang tahu. Jadi saya berharap, saya sebagai dosen, mengajarkan bagaimana, ayo bangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya Tuhan mengenal kita. Apa sih yang nggak bisa Tuhan kerjakan? Yang mati aja bisa dihidupkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, dia punya kuasa, dia punya mujizat. Dan mujizatnya itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kalaupun ada gereja kita mengajarkan doa dan puasa, ayo, saya setuju seperti Pak hambanya tadi, Pak Roni, uji dulu. Diuji dulu, benar nggak doa dan puasa itu untuk gembalanya? Jangan-jangan hanya untuk gembala, bukan untuk majelis. Gitu kira-kira ya, Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman rohani saya tidak bisa saya paksakan kepada Bapak Ibu untuk pengalaman rohani masing-masing. Gitu Bapak Ibu. Jadi ayo berlomba-lomba. Ambil hati Tuhan, dekat dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan.
Supaya apa? Hubungan jaringan kita itu dengan Tuhan itu mulai mengkerucut sampai nanti mahkota kebenaran, mahkota keselamatan itu milik kita. Saya bukan fanatik soal doa puasa, bukan. Dan saya tidak membuat doa puasa itu jadi patokan untuk doa saya. Tidak. Ayo bangun pagi, cari Tuhan. Mau kerja, cari Tuhan. Mau tidur, cari Tuhan. Mau makan, cari Tuhan. Ya wes. Jadi kalau tidak kita tidak cari Tuhan, hanya puasa dan doa, Tuhan nggak senang. Itu kira-kira ya. Mohon dimaafkan supaya kita bisa sinkronkan doa dan puasa, motivasinya buat apa? Kalau untuk menguji iman kita, ya monggo. Diam-diam aja puasa. Nggak usah bilang sama orang, oh saya jangan dikasih kopi ya karena saya puasa. Saya nggak usah dimasakin makanan karena saya puasa. Jangan. Diam-diam aja puasa. Nggak perlu orang tahu. Ya, seperti yang dibilang Pak Roni tadi, Matius 6, ayat 16, 17, 18, hal berpuasa. Ayo, puasa itu untuk kita kok. Untuk dewe, bukan untuk orang lain. Makin kuat, semakin tahan uji. Semakin dahsyat, semakin meraih hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin itu dari saya hambanya, Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari terima kasih. Bapak Petan Bandar Pagawian selaku Rektor STT Tribakti. Nah, jadi terima kasih. Ini Pak Rektornya. Ya, dalam sharing firman kita ini netral, ya. Netral, saudara yang terkasih. Masih ada waktu 3 menit lagi. Masih adakah? Mungkin siapa itu? Pak Hari atau Bu Rida ini? Tadi kok sudah siap-siap nih. Pak Hari atau Bu Rida yang mau bertanya? Silakan Pak Hari. Atau sedikit Pak Roni? Silakan. Boleh tambahin sedikit? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Karena soal namanya menguji atau perlu diuji, tidak apa-apa. Coba Bapak Ibu berpuasa, atau bersemedi, berpuasa, hubungan pribadi dengan Tuhan. Selama berpuasa, apa yang dirasakan? Apa yang didapat? Supaya ada pengalaman-pengalaman rohani. Iya, betul. Iya. Jadi kita nggak bisa mengatakan hanya Pak Bandar yang puasa, orang lain nggak boleh. Enggak. Ya boleh juga kita memberikan semangat bagi teman-teman yang mau puasa dan berdoa. Dan apa yang telah dirasakan. Dan apa pengalaman rohani yang dirasakan dengan Tuhan. Tetapi puasa itu jangan jadi satu kebanggaan untuk kita. Jangan Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak perlu banggain kepada orang lain. Oh saya udah puasa 40 hari 40 malam. Nggak usah. Oh saya udah puasa 7 hari 7 malam. Nggak usah Bapak Ibu. Itu pengalaman pribadi aja. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan apa yang sudah kita dapat. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, saudaraku yang terkasih. Ada lagi yang mau bertanya ataupun sharing firman? Ada 2 menit lagi. Saya tanya lagi Pak ya, Pak Roni. Ya, silakan. Silakan Pak Roni. Kalau puasa yang benar itu apa ya? Ada juga yang puasa nggak boleh makan, ada juga puasa boleh minum gitu. Iya. Ada puasa Esther, ada puasa Yunus itu sebenarnya gimana ya Pak ya? Ya, jadi kembali Pak. Tadi kita sudah ngobrol panjang lebar bahwa puasa itu intinya juga kembali ke motivasi kita, niatan kita, isi hati kita itu maunya kemana sih? Ya, intinya orang berpuasa itu kan merendahkan diri, datang kepada Tuhan ngakui bahwa Tuhan aku tidak mampu menghadapi masalah yang ini tadi tanpa Engkau. Ya, terus kemudian dengan berpuasa tadi sudah ditambahkan oleh Pak Yusuf. Oleh karena kita tidak makan, kita tidak minum. Ya, kita itu sebetulnya masuk kepada dimensi. Kita hidup ini kan di dimensi nyata, toh, Pak.
Tetapi nyatanya kita ini tidak bisa meninggalkan dimensi roh sebetulnya. Tetapi karena kita tidak berpuasa, kita tuh belum masuk benar-benar ke sana. Dengan kita tidak makan, kita tidak minum. Kita kan ingin dekat sama Tuhan, kan masuk dimensinya dia. Ke sana. Baru kemudian, karena kita fokus menghadap pada dia, tidak ngurus yang hal-hal yang duniawi ini tadi, kita mulai datang kepada dia, mulai berkata-kata dengan dia, curhat sama dia, minta pertolongan. Nah, sekarang ya kembali kepada Pak Randy ya. Ada banyak macam-macam ya. Cara orang berpuasa. Yang belum kuat ya, yang belum kuat tidak makan, tidak minum, itu masih ngambil puasa. Yang minum saja enggak apa-apa. Minum air putih saja. Ya, dengan jam tertentu yang umum mereka melakukan. Jam 6 pagi ya toh, apa itu namanya, mereka mulai tidak makan hingga nanti sampai dengan jam 6 sore. Nah, seperti itu. Nah, kembali sebetulnya jam dan lain sebagainya, saya berkesimpulan tidak menjadi patokan harus yang mana. Ya, kalau seperti Esther, dia kuat 3 hari 3 malam tanpa puasa. Tapi kalau seperti Musa, itu karena apa? Campur tangan Tuhan. Dia menghadap sama Tuhan, itu betah. Ya, yang di bawah itu sudah teriak-teriak. Musa kok berlama-lama enggak turun-turun ini tadi. Sehingga mereka mendirikan patung lembu emas untuk disembah. Musa sendiri mungkin tidak tahu kalau itu sudah 40 hari. Tapi 40 hari lamanya. Itu tadi. Nah, terserah Pak Randy mau ngambil yang mana. Ya, apakah yang masih boleh minum dengan waktu tertentu. Mau seperti Pak Yusuf tadi baik. Ya, berarti melewati 3 kali tidak makan. Ya, terus baru makan lagi. Anda mau berapa lama Anda melakukan hal seperti itu pun juga tergantung dari Pak Randy. Apakah aku sudah cukup cuma 1 hari? Curhatku sudah cukup. Terserah. Ya, kenapa? Karena di sini kita ngelihat tokoh-tokoh Alkitab yang berpuasa. Itu cuma ditulis 1 kali dia berpuasa, gitu. Berikutnya dia melayani, enggak ada puasa yang dia lakukan lagi. Itu tadi. Tetapi saya tidak mengajarkan loh, puasa tidak penting, tidak loh. Saya justru mengarahkan, kalau kamu lagi tertekan dengan masalah yang berat, tidak ada salahnya Anda doa dengan berpuasa. Itu tadi. Demikian Pak Randy. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Boleh dicoba sama Ibu. Ibu kan mendukung ini. Iya. Berpuasa. Itu baiknya apa Pak? Kalau Anda berdua Pak ya. Terima kasih. Kalau Anda berdua nyoba sama-sama Pak. Baiknya apa? Anda memenuhi hukum pernikahan Pak. Kamu bukan lagi 2 tapi kamu 1. Berarti masalah keluarga itu bukan masalah Pak Randy sebagai kepala. Tidak. Adalah juga masalah Bu Mary sebagai istri. Juga anak-anak. Hebat kalau sepakat, semua ambil doa yang sama. Pasti akan lebih didengar oleh Tuhan. Kenapa? Karena ketika Anda menyatukan, digenapi firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Otomatis dia mendengar keluh kesah Pak Randy. Tinggal 1 Pak tugas Anda. Menarik belas kasihan Tuhan turun, terjadi mukjizat, pertolongan itu terjadi. Amin. Ini yang selalu saya ajarkan kepada orang keluarga yang punya masalah, minta tolong sama saya. Nah, kalau itu terjadi, Pak, sekaligus saya menghindarkan diri dari apa? Dari kesombongan. Orang tidak bisa ngomong, ini gara-gara Pak Roni, doa saya dikabulkan. Tidak. Karena kalian satu keluarga itu berdoa. Doa siapa yang dikabulkan? Tidak ada yang tahu. Doa saya atau doa keluarga ini tidak tahu. Saya cuma menghantar. Sama seperti suster dari dokter spesialis. Setelah memanggil, Randy Sunardi, Pak silakan masuk ke kamar situ. Saya cuma pasang alat tensi, Pak. Siapkan kartunya Pak Randy. Terus saya ngomong sama Pak Randy, Pak, dokter masih di sebelah. Nanti kalau dokter sini, Bapak cerita sendiri ya. Saya keluar, Pak. Nggak ikut-ikut. Nah, itu sebetulnya pendoa itu seperti itu, Pak. Jangan pendoa ngeklaim diri. Oh, karena doa saya jos. Nanti ujung-ujungnya apa, Pak?
Minta transferan, Pak. Celaka ini. Padahal Matius pasal 10 ayat 7 dan 8 bilang, semua karunia-karunia ini aku berikan kepada engkau dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Dioret-oret, Pak. Kalau jadi hamba Tuhan, dioret-oret. Jangan sampai memperkaya diri karena di sini. Ya, ada yang lain? Tidak ada ya, Pak? Cukup, Pak Randy? Ya, cukup. Makasih, Pak. Cukup, Terima Pak kasih. Randy. Ya. Penjabaran atau penjelasan sederhana, tapi makna sangat luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima Tapi kasih. Amin. Satu yang perlu saya ingatkan lagi untuk kita pendengar. Kalau tidak salah, Pak Pendeta Roni tadi sudah 2-3 kali mengatakan, tapi saya tidak mengajarkan ya, bahwa doa puasa itu tidak. Tapi benar, Pak. Kita semua sudah mendengar dengan jelas. Ya, Bapak tidak ada mengatakan bahwa doa puasa itu tidak bagus. Bagus, Pak. Ya, Bagus. penting. Terima kasih, untuk Pak. saat-saat tertentu. Inilah anak-anak Tuhan. Kesederhanaan berbicara maknanya sangat luar biasa masa depan kita untuk Tuhan. Ya, terima kasih atas penjabaran dan penjelasan bahwa kita dalam malam hari ini adalah sharing firman Tuhan ya. Ya. Amin. Jadi kedepannya kita diberkati Tuhan, lebih terang lagi pencerahan untuk kita hari-hari yang akan datang. Jadi kalau untuk Pak Roni, kita melakukan berarti setiap sekali seminggu, setiap hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam yang sama. Malam. Kita selalu mendengarkan diri kepada Tuhan, selalu belajar dan belajar, karena kita untuk Tuhan tidak ada kelulusan, ya, tidak ada kelulusan. Kita tetap selagi kita dikasih hidup bernapas oleh Tuhan, kita selalu belajar. Dan utama melekat kepada Tuhan. Seperti yang sudah dijabarkan Pak Pendeta Roni, antara anak dengan Bapak, antara Bapak dengan anak. Kalau ini sudah melekat, tidak ada lagi saya rasa rintangan ya. Tidak ada ayah, anak minta ikan dikasih. Nah, bahasa nanti masing-masing. Haleluya. Ya, baik. Saya, Pak. Ya, baik, Bu. Silakan, Bu. Silakan. Shalom. Terima kasih Pak Roni, sudah cukup jelas banget ya. Saya setuju. Shalom, terima kasih. Saya setuju dengan yang dikatakan Pak Bandar Panggabean tadi. Ya. Jangan kita mengumbar-umbarkan atau memberita-beritakan apalah kalau kita lagi berpuasa, tetapi di firman Tuhan juga dikatakan kalau kamu berpuasa masuklah ke kamar, kasih minyak, cuci mukamu ya. Jadi supaya orang tidak tahu bahwa kita itu berpuasa. Tidak tahu, betul. Di surga yang tahu begitu. Iya, betul. Saya setuju juga dengan yang dikatakan Pak Bandar Panggabean tadi tentang yang kita rasakan saat kita puasa itu apa begitu. Jadi kami dulu sering Pak kalau puasa itu kita ibadah padang gitu kan. Jadi yang kalau saya sendiri yang saya rasakan itu sukacita. Seharian kita ibadah padang tidak lapar dan tidak haus dan tidak lelah. Karena kita selalu berhubungan dengan Tuhan gitu ya. Kita memuji-muji, banyak kegiatan yang kita lakukan seharian itu. Sampai maghrib kita nanti baru buka begitu. Betul. Nah, terus seperti yang dikatakan Pak Roni juga dengan menjawab pertanyaan Pak Randy tadi, masalah hal puasa ini saya sudah banyak lakukan tentang waktu dan tentang apa yang kita konsumsi gitu. Dulu saya ada 3 macam yang sudah saya lakukan. Pernah jam 7 malam lah terakhir gitu kan kita makan, nanti sampai jam 12 siang. Sering juga saya lakukan jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, saya kuat di situ. Tapi pernah juga Pak, saya lakukan 24 jam. Baru 2 hari saya sudah tepar, nggak kuat. Iya, 24 jam itu Pak. Jadi dari maghrib tadi sampai maghrib besok baru saya buka begitu. 3 hari saya udah nggak kuat tepar. Jadi ya itu tadi yang dikatakan Pak Roni, tergantung kekuatan kita dan tergantung juga motivasi kita seperti apa. Nah, betul. Saya mau bertanya ini Pak Roni, dulu waktu saya masih mahasiswi,
saya sering berpuasa. Misalnya nih, mau ujian gitu kan, saya berdoa nih. Tuhan, kalau nanti mata kuliah ini dapat A begini, saya akan puasa sekian hari. Gitu saya komunikasinya dengan Tuhan. Misalnya nih, mata kuliah ini kalau dapat A, saya akan puasa sekian hari. Mata kuliah ini kalau dapat A, saya mau puasa sekian hari. Nah, sering itu saya lakukan, Pak. Nah, itu salah tidak atau bagaimana? Itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Coba Bu diulang Bu, agak putus Bu. Coba diulang lagi Bu. Nurida. Saya dulu Pak waktu saya mahasiswi, saya sering misalnya nih, saya bernazar dulu. Tuhan, kalau nanti mata kuliah ini saya dapat nilai A, saya akan puasa sekian hari. Gitu. Nah, kalau nanti mata kuliah B misalnya saya dapat A lagi, saya akan puasa sekian hari gitu. Tapi sih nazar itu kalau benar-benar saya tepatin begitu. Salah nggak kita berpuasa seperti itu, Pak? Terima kasih luar biasa. Oke, terima kasih. Baik, silakan dijawab Pak Roni. Oke. Kita kembali dulu ke firman dulu ya, supaya jawaban itu mengerucut ya. Nazar itu apa? Nazar itu adalah janji kita kepada Tuhan. Alkitab menulis, nazar tidak boleh ditunda-tunda. Harus segera dilakukan. Ya, harus dilakukan. Terus kemudian kita ngelihat, di dalam Alkitab itu ternyata banyak tokoh Alkitab yang bernazar. Ya, yang bernazar dan mereka konsekuen, komitmen dengan nazarnya dan mereka bayar. Tetapi saya yang kurang setuju justru dengan nazarnya jemaat zaman sekarang. Ya, lihat ya. Ada pahlawan yang hebat namanya Yefta. Ya, ketika bangsa Israel terjepit. Wah, ini hitung-hitungan sudah kalah. Yefta berdoa dengan nazar. Tuhan, jika Engkau memberikan kami kemenangan. Ya, aku bernazar. Siapapun nanti yang menyambut aku pertama kali saat aku pulang bersama bangsa Israel dengan kemenangan ini, itu akan aku persembahkan sebagai korban bakaran. Nah, dari situ kita melihat nazar ini hanya diperuntukkan saat-saat yang kita itu kejepit sekali dalam kondisi yang genting. Salah satunya Yefta ini tadi. Tetapi kalau Bu Nurida, misalkan tidak dapat A itu apa Ibu juga harus mati? Kan tidak. Betul ya? Kalau tidak dapat A kan tidak apa-apa. B sudah bersyukur karena firman Tuhan berkata, hendaknya engkau bersyukur dalam segala keadaan. Kan begitu. Ini kan tidak membuat Anda berbahaya. Tetapi sekarang anak-anak Tuhan mau jual rumah aja minta doa pendeta. Bernazar, nanti kalau laku, persepuluhannya saya persembahkan, Pak. Lah ketemu doa yang mata duiten, pendeta yang mata duiten mau. Doakan. Lah ini celaka, sama-sama celakanya. Harusnya pendetanya kan meralat tuh. Anda tidak boleh nazar seperti ini. Sepertinya Tuhan ini diremehkan. Tuhan tak kasih 10% komisi. Kayak makelar aja Tuhan. Nah, ini yang saya tidak setuju. Silakan Anda bernazar, tetapi untuk hal yang sifatnya berbahaya untuk Anda. Silakan Anda bernazar. Termasuk Anda minta tanda. Boleh Anda minta tanda, tapi jangan yang remeh. Gideon, dia harus minta tanda lewat guntingan bulu domba. Dan itu sampai 2 kali dibolak-balik sama dia. Kenapa? Karena ini menakutkan buat Gideon. Dia berkata dengan malaikat Tuhan, Tuhan, aku muda, aku ada pengalaman. Kok aku harus memimpin bangsa yang besar? Nah ini menakutkan. Demikian ya Bu Nurida ya. Oke, makasih banyak Pak Roni. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan ada yang lain. Ya. Silakan masih Pak Hari tadi sepertinya
Iya, bersiap-siap mau kelihatannya sudah bertanya? Pak Hari? siap-siap. Silakan Pak Hari. Iya. Ayo. Halo. Ya, Silakan Pak Hari. saya banyak puasa Pak. Ya umpamanya lagi mau ujian juga saya puasa. Puasa Iya. itu saya puasa Daniel ya, Daniel. Hanya Iya. minum boleh gitu ya kan. Nah, Iya. itu saya puasa juga. Karena kalau puasa itu ya lebih ya Tuhan itu memberkati saya juga begitu. Iya. Iya. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Jadi intinya kan gini. Setiap orang ini kan punya variabel hidup kan enggak sama. Betul. Setiap orang ini melihat tekanan itu berbeda. Ya, mungkin ada orang bilang gini, mau ujian aja pakai puasa. Nah, ya untuk kamu, silakan kamu enggak puasa. Tetapi buat Pak Hari, buat saya mungkin, saya kalau dengan berpuasa, saya lebih confident, gitu loh. Saya lebih merasa Tuhan menyertai saya. Silakan lakukan. Intinya, Tuhan itu menerima kita seperti anak kecil. Yang polos. Yang tidak punya pikiran yang bercabang aneh-aneh. Yang tulus. Intinya Tuhan suka seperti itu. Baik. Iya. Iya. Pak Hari, makasih. Nah, terima kasih Pak Pendeta Roni. Di sini ada cucu saya. Wah, siapa ini? Karina Situmea. Pung, coba saya cerita tadi lihat Pung, tadi. atau bertanya Pung. Ayo, bertanya Pung atau cerita. Silakan. Karena cucu saya nih Pak Roni, hari-hari yang lalu ataupun bulan-bulan yang lalu, cucu saya nih sering ada serangan-serangan yang dia tidak mampu sampai harus kita selalu berdoa dari jarak jauh, Pak Roni. Jadi cucu saya ini saya minta untuk hadir di malam hari ini dan saya minta juga kita yang ada di grup ini, yang ada di Zoom ini supaya kita nanti bersama-sama berdoa bagi cucu saya ini, Pak Roni ya. Ayo Pung, buka mic-nya Pung. Sebentar, sebelum adik Grace ini ngomong, saya kasih gambaran sedikit ya. Orang yang mengalami seperti Grace ini beberapa kali saya memberikan konseling, ya. Salah satunya seperti yang Tuhan Yesus katakan, ya. Tuhan Yesus katakan, ya. Saat roh itu meninggalkan seseorang, roh ini kan nanti keliling. Kemudian dia nanti akan balik lagi kepada orang yang lama, rumah yang lama, karena merasa cocok. Sehingga saya ingin sarankan kepada adik Grace ini tadi, yang pertama, kedekatan dengan Tuhan itu perlu diasah, lebih dipertajam, supaya yang pertama, kalau serangan itu dari kuasa gelap, dia merasa tidak bisa menjamah. Tidak bisa menjamah. Kedua, bisa juga ini memang diizinkan oleh Tuhan karena Tuhan ingin karuniakan karunia-karunia tertentu. Karena orang yang dikaruniai untuk bisa masuk hidup di dalam dua alam itu tidak banyak. Tidak banyak. Tinggal nanti tergantung keterangannya seperti apa. Silakan diceritakan menjadi berkat untuk kita semua. Ya. Ceritakan, Pung. Ya, ini cucu saya ini Pak Roni. Ceritakan ya, Pung ya. Silakan. Nah, apa yang kau alami? Ya, sudah. Coba. Shalom, saya Grace Situmea dari Jakarta Timur. Iya. Sedikit aja ya. Nanti kalau cerita saya bisa nangis. Sebelumnya mau bilang terima kasih buat Opung sudah mendoakan saya. Beban yang saya alami sekarang saat ini, maaf ya kalau saya harus nangis. Beban yang saya alami saat ini sudah ringan. Tapi kemarin pas hari Jumat, sekarang hari Sabtu, saya masih merasakan yaitu mencium, masih mencium bau, masih mencium bau anjing yang sangat nyengat. Padahal saya lingkungan yang Muslim, lingkungan yang agama di rumah, maksudnya di sekeliling saya itu keluarga cuman yang Kristen, kami selebihnya Muslim. Itu santet Ibu.
Itu santet itu. Ya, terus silakan. Saya mencium setelah didoakan sama Opung Situmeang, Bapak Situmeang, baru kali ini saya bau anjing yang sangat nyengat sebanyak 1 jam. Sebanyak 1 jam, Bapak Roni. Dan yang kedua, puji Tuhan setelah didoakan Opung, binatang-binatang seperti lebah, kupu-kupu, binatang-binatang yang belum pernah saya lihat itu tidak ada. Tapi kadang-kadang jam 3 pagi waktu saya mau ke toilet itu ada binatang kayak semacam kayak apa sih namanya, kayak burung hantu. Itu ada di depan pintu, padahal saya itu udah berdoa. Nah, paginya saya foto jam 6:30 pagi, saya mau ke toilet, bangun itu jam 6. Saya langsung pas saya selesai dari toilet ada, terus langsung saya telepon saya foto langsung kirim ke Opung, kata Opung jangan takut. Padahal Pung jam 2:30 pagi itu belum ada, Pung, saya bilang gitu kan. Kata, oh gitu ya, ya udah. Akhirnya pokoknya setiap ada binatang-binatang apa itu langsung saya langsung saya foto ke Bapak Situmeang, saksinya ada. Ke Bapak Situmeang saya selalu ada apa-apa saya bilang ke Bapak Situmeang. Opung saya panggil Opung karena memang marganya bapak saya sama Opung itu lebih tua, Bapak Situmeang. Terus ya itu aja sih yang dialami sekarang sama saya, yaitu baru kemarin bau anjing, dan yang kedua binatang-binatang sudah nggak ada lagi, walaupun 100% belum selesai. Yang keempat, bola mata saya sebelum didoakan sama Bapak Situmeang itu di sini hitam banget, di sini hitam. Padahal saya itu orang yang paling rajin masalah makeup. Skincare saya itu kuat. Tapi setelah didoakan sama Bapak Situmeang, saya sharing ke beberapa pendeta, saya mengikuti setiap ada khotbah dari YouTube. Puji Tuhan, di bawah mata saya ini yang tadinya hitam banget, sampai orang bilang, kok kakak, atau ada yang manggil, kok dek, lu udah kayak nenek-nenek. Kalau di foto itu maaf kayak nenek-nenek, bahkan kayak engkong-engkong. Padahal sebelum saya di foto itu Bapak Roni, semua bapak, ibu, kakak, abang itu maaf saya cantik sebelum saya di foto, tapi sesudah pas selesai hasil di foto itu di sini tuh saya hitam banget. Saya nangis, Tuhan, kalau saya punya salah, saya minta maaf. Gue bilang gitu kan, saya minta maaf Tuhan sampai sekarang. Tapi puji Tuhan, setelah didoakan, saya di foto, saya berulang-ulang, ya segaran, badan saya naik Opung, berat badan saya 3 kilo, walaupun memang walaupun belum kelihatan gemuk, karena saya tingginya 172, asalnya waktu itu 54. Tapi kayaknya naik deh, karena saya pakai celana yang pakai resleting itu agak ketat. Kayaknya saya rasa tuh saya bisa naik 2 atau 3 kilo. Saya belum nimbang lagi Bapak Roni. Terus setelah saya semakin dekat dengan Tuhan, baca Alkitab, walaupun setelah didoakan sama Opung, memang saya belum lagi beranikan diri untuk puasa, tapi memang wajah saya lebih segar. Di sini saya sudah tidak ada lagi, walaupun ada, tapi saya sering karena saya ada minyak urapan, bukan minyak urapan ya, minyak zaitun, saya doakan. Ini saya beli segini, Pak. Ini anggap aja sebagai saya minyak urapan. Padahal ini aslinya minyak zaitun, Pak. Saya doakan sampai segini setiap hari. Sebelum saya mau kebaktian, saya doakan inilah hasilnya. Ya puji Tuhan. Memang sih bukan hanya dari sini saja, tapi dari semua hamba-hamba Tuhan yang mendoakan saya. Kelopak mata saya sudah semakin membaik, bukan dari skincare atau kecantikan Bapak Roni, tapi memang bukan dari Tuhan, masker itu ya. dari Tuhan.
Ya, oke. Apalagi? Bukan apa? Istilahnya ini bukan pencitraan untuk apa? Untuk harus beli loh, bukan. Tapi memang saya untuk bersyukur, sarana aja. Saya bersyukur untuk saran. Ya itu sih satu, timbangan saya semakin naik, wajah saya cerah, terus saya jadi lebih berani, yang setidaknya saya kalau mau kemana-mana parfum itu saya bisa pakai parfum laki-laki maupun perempuan. Jadi di tas saya itu kalau kemana-mana itu saya harus bisa sampai 3, Bapak Roni. Parfum A, parfum B, parfum C, 3. Yang saya cuma mau meminta sama untuk semua, terima kasih. Ini kali kedua saya ke sini, tolong doakan saya tanpa hamba Tuhan mungkin saya nggak bisa apa-apa, itu aja. Tetap doa punya. Tunggu Pak. Ya, banyak yang bilang katanya rezeki kamu, pasangan kamu terhalang. Walaupun saya pernah gagal dalam rumah tangga, jujur, kalau misalnya ada cowok, misalkan Bapak Roni suka sama saya, tapi saya nggak suka. Saya suka sama Bapak Roni, tapi Bapak Roni nggak suka. Itu terhalang Pak sampai sekarang. Mohon saya doakan rezeki saya sama pasangan itu kehambat. Amin. Terima kasih itu aja sih. Terima kasih sebelumnya. Pak Roni saya mau tanya tentang saya mau tanya tentang hal puasa. Kan tadi dibilang oleh Bapak Bandar Panggabean, dibilang katanya puasa Kristen tidak boleh dikasih tahu orang tua. Satu, kenapa alasannya? Yang kedua, kenapa puasa Kristen tidak boleh makanan atau minuman mewah ketika kita berbuka puasa? Terima kasih, itu jawaban 2. Karena agama sebelah kan makanan mewah. Kenapa kita sebagai orang Kristiani tidak boleh makanan dan minuman mewah ketika berbuka puasa? Terima kasih sebelumnya Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya jawab pertanyaan ini. Kemudian pada Pak Roni. Terima kasih. Yang pertama, sesuai dengan petunjuk Tuhan Yesus sendiri, ketika kamu puasa, kamu cuci muka, terus kemudian kasih minyak di rambut, doa di dalam kamar. Intinya sebetulnya Tuhan ingin ajarkan kepada kita ketika kita melakukan puasa lebih baik tidak gembar-gembor gitu loh, Tetapi biarlah itu untuk pribadi kita terhadap Tuhan, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita enggak boleh makan ini? Tidak ada larangan di dalam firman Tuhan, itu tidak ada. Anda mau buka mau seperti apa enggak ada. Tetapi ngapain toh harus selalu diistimewakan hanya karena Anda puasa makanannya harus seperti ini kan enggak usah. Sehari-harinya kita seperti apa jadi seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu paling suka jika karakter kita itu tidak pernah berubah. Sama seperti ketika dia kritik bangsa Israel. Hai, ingatlah Israel bahwa engkau dulunya adalah budak di Mesir. Diingatkan, jangan setelah kamu masuk ke tempat yang lebih baik, kamu lupa asalmu. Kacang tidak boleh lupa dengan kulitnya. Kemudian yang berikutnya, saya ingin kasih tip kepada Ibu. Setelah Bu Grace cerita dengan saya, nanti kalau misalkan masih ada boleh ke japri saya. Yang pertama, Anda itu ada orang yang tidak suka, yang sedang kirimkan santet. Kebetulan okultisme mau saya ajarkan ini pada tanggal 3 dan tanggal 4. Bau-bauan itu terkadang itu bau-bauan itu bisa juga itu seperti amisnya darah, Itu kalau orang itu ingin mengambil nyawa kita, santet model seperti itu yang dia kirim. Hati-hati Tetapi satu jaminan, jika ketika Anda masih sudah menjadi anak Tuhan, baru ingin dibaptis, baru belajar Alkitab, walaupun belum dibaptis, tetapi hatimu sudah punya keinginan menjadi anak Kristus, engkau sudah dilindungi dan kuasa gelap tidak bisa menjamah. Itu pasti jaminan yang itu pertama, Jadi Ibu Grace jangan pernah takut. Yang pasti ada orang yang tidak suka kirim santet. Intinya santet itu adalah sumpah serapah juga. Semua yang jelek itu ditimpakan kepada korban. Termasuk rezekinya akan seret,
jauh jodohnya, keluarganya akan berantakan dan lain sebagainya. Itu intinya santet. Ya, diberikan segala sumpah serapah yang isinya kutuk. Tetapi kita tahu kutuk semua itu sudah patah ketika Yesus Tuhan kita itu ada di atas kayu salib. Sudah selesai, tidak ada kutuk yang bisa kena kita. Nah, sekarang ketika Anda sudah biasa berdoa di dalam Tuhan, Anda mendoakan minyak zaitun ini menjadi minyak urapan supaya yang hitam itu bisa jadi baik lagi dan macam-macam dan lain sebagainya, berarti saya menilai sesungguhnya Bu Grace sudah beriman kepada Kristus. Tipnya cuma satu, supaya semua itu tidak mengganggu. Anda tidak boleh jadi petinju yang hanya bertahan sementara lawan memukul. Ya, Anda tidak akan pernah menang angka pun tidak pernah. Kuncinya cuma satu, Anda langsung lawan. Ayatnya silakan dibuka 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Anda harus lawan. Ya, kenapa? Karena ini perintah. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ibu Grace, Anda sudah tidak bisa ditelan sepanjang Anda di dalam firman Allah. Anda mendengar firman Tuhan, rajin melakukan di dalam hidupmu firman Tuhan, Anda aman. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman. Jangan Anda takut. Begitu ada apa-apa lapor Pak Situmaya, ngapain? Lawan. Anda tidak perlu cengeng jadi orang Kristen, lawan. Anda ini adalah anak Tuhan. Yang semua umat ciptaan itu tunduk kepada Bapakmu karena engkau anak-anaknya. Atau otomatis Anda sebagai anak pun itu ditakuti oleh iblis setan. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sebab apa? Dunia tempat kita hidup adalah dunia di mana kedua kuasa itu bertentangan. Satu kuasa Tuhan, satu kuasa gelap. Kita ada di tengah-tengah dan Tuhan berkata, milih salah satu, kamu ikut siapa? Kalau engkau ikut Tuhan, lawan, hajar itu tadi. Supaya apa? Bau-bau binatang itu tidak akan datang lagi. Saya jamin itu sebuah kepastian. Karena apa? Firman Tuhan yang berkata seperti itu. Demikian Bu Grace. Kalau nanti masih ada yang perlu, silakan Anda bisa japri ke saya. 081, ada pensil tidak? Anda nanti akan jadi hebat, tukang ngusir setan nanti kalau sudah menang sekali. Amin. 081 3355 733 13. Supaya teman-teman di sini tidak sungkan, yang mau japri saya silahkan. Saya ulang lagi ya, 081 3355 73313. Handphone saya belakangnya 13 karena saya lahir 13 April. Ya, orang ngomong 13 yang kasihan, buat saya enggak, hoki saya di 13 karena ini hari kelahiran saya, ya. Sudah. Jangan pernah percaya dengan mitos-mitos seperti itu bisa jadi kutuk, ya. Oh, ini enggak boleh inisial, itu bisa jadi, ya. Kenapa? Karena iblis tinggal mengamini keyakinanmu, ya. Hati-hati, ya. Dunia roh itu bahaya, ya. Alkitab memberikan petunjuk semuanya. Jadi nanti kalau saya ngajar okultisme tak tunjuk nih, gitu loh. Ya, enggak usah percaya dengan cerita dongeng-dongeng orang-orang. Apalagi dulu dari dukun jadi pendeta atau cerita. Jangan dipercaya. Percaya Alkitab tok, lainnya sampah, ya. Saya yang mengalami banyak betul. Dunia roh, ya. Oke. Silakan. Ada yang lain Pak Situmeyang atau sudah cukup ini mungkin? Ya, bentar. Ini supaya saya terperjelas dulu Pak ya kepada cucu saya ini. Grace ya, itu nomornya Pak Pendeta ya, nomornya Pak Pendeta Roni dari Surabaya. Ya, itu Pung. Kamu catat sudah ya? Sudah, Pung. Ya, nanti nyambung WA saya sudah. Jadi ingat, yang dipesankannya tadi ingat, jangan dikit-dikit ngadu ke orang. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu hanya kepada Tuhan Yesus lah yang bisa menolongmu sempurna. Ya Pung ya.
Nah, kami hanya menopang dan untuk berdoa untuk Tuhan supaya kamu ikut juga kuat untuk Tuhan. Jadi kuncinya dari dalam hatimu. Ya Grace ya. Baik, puji nama Tuhan. Ini nanti tanggal 3 dan 4 kita ada Zoom ya, Zoom seperti ini dari STT Tribakti. Nanti kamu saya kirim linknya ya supaya ikut ya. Iya. Ingatin ya, Pung. Ingatin ya, Pung. Baik. Ya, baik. Ya, baik. Nanti saya akan ingatin. Baik, puji nama Tuhan karena waktu sudah menunjukkan kita ya, Bapak Ibu ya. Boleh di Pak. Mana Bapaknya, Pak? Oh iya. Ya. Karena malam ini Pak sudah cukup waktunya Pak ya. Jadi Pak Roni doa Pak Roni tentang firman yang dibacakan ataupun firman yang disampaikan Pak Roni untuk kita yang ada di Zoom, Bapak doa tapi nanti doa penutup atau doa berkat yaitu daripada ketua kita, Bapak Pendeta Dr. Panggabean, doa Bapak kami dan doa berkat. Ya Pak ya. Jadi sini saya serahkan untuk Pak Roni doa firman yang kita dengar. Puji Tuhan. Sebelum doa Pak, kita angkat satu pujian. Mana anak-anakku? Eskiel, Mega. Mana nak? Eskiel, Mega. Ya. Sebelum serahkan doa ke Pak Roni, angkat satu pujian, aku mengasihi Engkau Yesus, ya. Ya nak ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ya. Angkat pujian. Yesus. Segenap jiwa dengan firman-Mu hatimu untuk menyenangkan Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami tahu Engkau berkarya di tengah-tengah perjumpaan kami ini. Allah kami Roh Kudus yang sudah memberkati kami dengan segala yang baik. Engkau mengajarkan kami tentang segala sesuatu hingga kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Dan biarlah firman yang hari ini boleh kami dengar. Demikian pula tanya jawab yang sudah berlangsung dengan baik. Semuanya ini Engkau meteraikan di dalam loh rai masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami dengan segala yang baik. Dan kami selalu rindukan Tuhan,
bukan hanya memahami isi hati Tuhan semata-mata, tetapi sekaligus Tuhan, Engkau akan mampukan kami menjadi pelaku bagi setiap firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindukan Tuhan, hari-hari mendatang, ketika kami mengadakan perjumpaan kami kembali, kami belajar mengenai isi hati Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, Engkau berkarya lebih dahsyat lagi dibandingkan hari ini. Sehingga kami boleh senantiasa akan Engkau hauskan akan kebenaran firman-Mu. Karena ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu, kami tahu Tuhan, kami sangat Engkau berkati, kami sangat Engkau kasihi. Dan biarlah di masa-masa sulit, di saat COVID-19 mencekam dunia, mencekam Indonesia, mencekam semua umat manusia, biarlah Tuhan, Engkau menuntun setiap keluarga kami ke dalam kebenaran. Tuntun kami ke dalam jalan yang benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan. Sehingga Tuhan memberkati kami dengan belas kasihan. Tidak seorang pun anggota keluarga kami boleh terjangkiti oleh COVID-19 oleh karena Engkau yang memagari kami, Engkau yang menyelimuti kami dengan kuasa darah-Mu yang ajaib ya Tuhan Yesus. Kami percaya pada saat kami berdoa kepada Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, mendengar doa-doa kami, mendengar keluh kesah kami, dan apa yang Kau dengar itu pula Tuhan, kami sudah yakini dengan iman kami, Engkau sudah kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas acara ini, perhimpunan kami ini, ibadah kami, dan studi Bible ini Tuhan. Bagaimana kami belajar tentang hal doa dan berpuasa. Bagaimana motivasi kami untuk berdoa dan berpuasa. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua, terlebih juga hamba-Mu yang telah menyampaikan studi Bible ini Tuhan, Bapak Pendeta Roni Suwono. Berkati kehidupannya, masa depannya, umur yang lanjut, kesehatan, kebutuhan makanan, minuman, diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami pendengar yang ada di acara ini Tuhan. Baik di tempat kami masing-masing, di kota kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lingkupi kami, tutup bungkus kami, agar kami beda dengan dunia. Kami nggak mau serupa dengan dunia, karena kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran ini, dan ini menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Siapapun kami yang mendengarkan, diberkati oleh Tuhan. Dan kami tidak mau ditipu oleh iblis, Lucifer, penghulu-penghulu udara yang menipu kami, membohongi kami, menakut-nakutkan kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Agar kuasa daripada Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus menghimpuni, menutup, dan membungkus rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, dan kesehatan kami. Terima kasih Bapak. Kami tutup acara ini, ibadah persekutuan ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Permata-permata Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Terima berkat daripada Allah kita di surga. Anugerah dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Cinta kasih dan sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, perhimpunan, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai rumah tangga kita, memberkati usaha dan pekerjaan kita, kesehatan kita, umur yang lanjut,
yang berasal daripada Tuhan. Menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Bapak terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam surga. Terima kasih.